Shalom Magicians. Tes. Nah ini kelihatannya kegit nih suaraku nih. Shalom Magicians. Oh ya betul. Jadi hari ini mari sama-sama kita buka ayat perenungan kita. Di Amsal yang keempat ayatnya yang ke-18 sampai ke-19. Mari kita langsung saja buka di ayat di Amsal 4 ayatnya yang ke-18 sampai ke-19. Aku undang kita untuk bangkit berdiri, boleh Bapak Ibu sekalian, saudara, Bapak Ibu. Oke, kita baca sama-sama karena cuma 2 ayat. Ini boleh nggak digit suaraku? Tuh, tes. Oke, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa menyebabkan mereka tersandung. Oke, baik, silakan duduk. Tes. Oke, jadi salah satu hobiku, perkenalkan karena hari ini aku lihat banyak yang berwajah baru begitu kan, yang baru pertama kali hadir. Welcome to KGC Royal Surabaya. Welcome to the family ya. Oke. Perkenalkan namaku Andre ya, aku akan singkat aja. Perkenalkan namaku Andre, ya kurang lebih aku usia tahun ini 29 tahun, udah gitu aja. Oke, nah salah satu hobiku adalah traveling. Aku ini suka banget traveling. Karena apa? Karena di setiap traveling itu aku bisa mencoba makanan-makanan baru gitu. Nah, Mbak Gayung bersambut, istriku, Vivi, ini juga suka banget namanya traveling. Walaupun mungkin lately hobi kami ini teredam karena kami sudah punya 2 bocil gitu ya. Kami sudah punya 2 anak, jadi teredam. Hobi kami itu teredam. Cuman kami itu tetap kepingin mengusahakan. Kami bisa traveling, wah thank you tuh, ini lebih nyaman sekali. Kami itu kepingin tetap mengusahakan traveling walaupun kami sudah punya bocil. Kami sudah punya anak. Caranya gimana? Caranya adalah kami melakukan perjalanan darat. But anyway, aku juga suka road trip. Aku suka jalan naik mobil. Kenapa? Kalau jalan naik mobil, ini itu banyak hal yang bisa kita explore. Kayak contohnya kapan hari aku ada event di di Bandung. Aku naik mobil dari Surabaya. Kenapa? Soalnya aku bisa mampir Solo, makan pagi di Solo, makan siang di Semarang, gitu kan. Terus ke Jakarta, besoknya baru ke Bandung gitu. Nah, ya holy work gitulah ya. Enak gitu. Nah, sadar nggak sadar kalau kita ini pernah pergi ke road trip gitu atau pergi lewat moda darat. Pernah nggak sih kita ini merasa kayak pas berangkat, kok nggak sampai-sampai ya? Kok rasanya ke Jakarta ini sudah kok 900 km lagi ya? Tapi karena kita mungkin ngobrol sama temen atau sama keluarga kita semobil, nonton Netflix, terus mungkin kita tidur, ya. Siapa suka di sini kalau naik mobil? Ada? Semua ya. Nggak mungkin nggak tidur 9 jam, 12 jam nggak tidur, bisa kayak zombie gitu ya. Nah, tiba-tiba pas kita tidur terus tiba-tiba bangun, rasa yang kok jauh pol ya. Tiba-tiba kok udah di Semarang ya. Kalau kita ke Jakarta nih. Atau kalau kita ke Bali, kok udah masuk kapal ya. Terus nggak lama kita tidur, bangun udah sampai. Kok cepet ya? Nah, pertanyaannya kan, kenapa kok tiba-tiba kita cepet banget nyampenya? Either kita mungkin menikmati perjalanan itu, atau kita mungkin membenci perjalanan itu. But at the end, kita menjalani perjalanan itu, betul? Mau cepat, mau lama, kamu mau suka, mau nggak suka. Tapi kan kita menjalani perjalanan itu. Nah, sedemikian pula yang dirasakan di road trip. Hari ini Alkitab ingin menjelaskan kepada kita tentang perjalanan kehidupan kita. Yang dimana apa? Di sini ada kontras menarik antara jalan orang benar dan jalan orang fasik. Nah, tapi sebelum bahas lebih dalam, kita harus mendefinisikan maksudnya dulu.
apa itu orang fasik atau jalan kefasikan, apa itu jalan orang benar. Nah, paling gampang kita ini bisa menyimpulkan antara kedua hal ini dalam sebuah kalimat, yaitu respon mereka ketika menghadapi suatu masalah. Jadi kalau kita tarik ya, yang membedakan adalah respon mereka kalau ada masalah. Nah, respon yang seperti apa? Mari sama-sama kita bahas. Judul dari sermonku hari ini adalah The Gospel Way. Aku punya 2 poin yang mau aku sampaikan hari ini. Kita masuk ke poin yang pertama, jalan orang fasik. Seperti yang tadi aku katakan, yang menjadi pembeda antara orang benar dan orang fasik adalah respon. Pernah nggak kita dengar peribahasa gini? Suatu hal kalau dilakukan terus-menerus akan menjadi sebuah kebiasaan. Sebuah kebiasaan kalau kita lakukan terus-menerus akan menjadi sebuah karakter. Dan karakter ini yang akan menentukan respon kita. Jadi ini menandakan bahwa respon seseorang itu ditentukan dari hal-hal kecil dalam kehidupan mereka. Pernah nggak kalian nemuin kayak gini misalnya? Ada suatu momen besar, terus tiba-tiba ada orang yang melakukan hal yang sebenarnya dia nggak pantas lakukan. Terus orangnya bilang, kilaf. Tahu kilaf? Astagfirullah. Subhanallah, subhanallah. Kilaf. Ya. Kilaf. Kayak contoh nih, tak kasih contoh. Buat yang nggak tahu kilaf ya. Misalnya ada orang nih, dia ini orangnya rohani banget. Tapi dia putus cinta. Wah. Habis dia putus cinta, dia mulai mabuk-mabukan. Nah, pas dia putus cinta, dia mau mabuk-mabukan. Nah, di saat itu, orang akan bilang, dia rohani kok aslinya. Dia orangnya rohani kok. Cuman mungkin karena dia putus cinta, makanya dia mabuk-mabukan. Atau mungkin ada orang nih misalnya mencuri, menggelapkan uang gereja, ya, menilap galon gitu ya misalnya. Rohani banget nih orang. Rohani banget, tapi mungkin karena dia kepepet, makanya dia ambil uangnya. Dia kilaf. Paham nggak kira-kira sampai di sini? Pada intinya, respon yang keluar dari seseorang itu menandakan apa? Karakter mereka yang sebenarnya. Tapi lebih dari karakter, respon kita sebenarnya menunjukkan betapa besar berhala dalam hati kita. Gak percaya nih? Nah, ini tak bukain ayat nih. Mari kita buka sama-sama di ayat sebelumnya, Amsal 4 ayat 16. Ada? Oke. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Amsal 4 ayat 16 bunyinya gini. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Guys, sadari sebenarnya respon kita itu adalah suatu buah dari isi hati kita. Yang menarik, bahasa yang dipakai penulis di Amsal, ini menunjukkan sebuah bahasa yang menunjukkan sifat ketagihan. Menunjukkan sifat apa? Rasa kecintaan yang mendalam ketika kita melakukan hal yang kita berhalakan. Misal nih, aku lagi stres belajar nih. Shopping itu enak banget deh. Tak ke Kodam aja wis. Tak makan sing nguake. Tak juajan. Stres aku shopping. Atau kalau enggak pas putus cinta. Aku tak arek fitness sih, kebetulan arek fitness. Tak ngangkat 100 kilo, padahal angkatannya biasanya 40 kilo. Biar aku bisa stress relief. Tak angkat supaya apa? Stresku ini berkurang. Amarahku akan pasanganku yang selingkuh ini, mantanku ini ya. Tak lampiaskan ke barbel ini.
Nggak lama sakit otot dia, putus ototnya. Enggak ya, bercanda ya. Tapi gini, do you see this one as an issue? As an issue. Kenapa? Karena ketika kita melampiaskan hal ini kepada hal yang lain, itu tidak menyelesaikan masalah kita. Malah kita akan semakin terjerat di dalamnya. Mungkin awal-awal kita lampiaskan dengan barbel 10 kilo. Lama-lama mungkin nggak barbel 10 kilo. Kita mungkin bisa lampiaskan, Holy Wings Wah, pijat plus-plus enak nih. Jadi sebenarnya barbel 10 kilo itu adalah decoy. Dan salah satu jurnal psikolog Amerika mengatakan, di era Gen Z, kalian banyak yang Gen Z ya. Tadi pagi anyway aku, yes, Pastor Rizkia langsung melambai tanda imannya ya. Gen Z, sebenarnya Gen Z dan Gen Alpha. Gen Z dan Gen Alpha itu punya kecenderungan untuk self-harassment atau melukai diri sendiri. Sebenarnya shopping dan barbel ini hanya decoy. Tapi lama-lama kita semakin terjerat. Kenapa? Karena kita larikan masalah kita ke sana. Itu adalah pelarian. Dan bahkan hal-hal positif itu bisa menjadi sebuah pelarian. Karena kondisi kita, kondisi hati kita ada berhala lain. Jadi dengan kata lain, orang fasik itu bisa kita definisikan sebagai apa? Orang yang tahu tentang Allah. Orang yang mengenal tentang Allah. Tapi dia memilih untuk tidak menganggap Allah di dalam kehidupan mereka. Atau bahkan nih, orang fasik menganggap bahwa Tuhan adalah pengganggu dalam kehidupan mereka. Masih ingat sermon Cici kemarin? Bagaimana kita memandang Roh Kudus dalam kehidupan kita? Apakah kita memandang Roh Kudus sebagai penolong? Atau malah justru menjadi pengganggu? Lihat ya, mungkin pada awalnya kita sepelekan hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Remeh. Kok yang penting kan pelarianku nggak ke arah negatif. Aku lo putus, tapi aku nggak dugem kok. Aku malah fitness. Aku malah shopping. Aku nggak mabuk-mabukan kok. Tapi sadar nggak sadar, pelarian itu akan terus menjerat kita sampai kita nggak tahu kita tersandung. Kita terikat. Dan begitu kita sadar, kita sudah jauh tenggelam begitu dalam. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita berlari mencari sebuah pelarian dalam kehidupan kita? Bukankah Tuhan sudah memberi kita Roh Kudus sebagai penolong? Inilah berarti Tuhan itu yang harusnya menjadi pelarian dalam kehidupan kita. Tapi lebih daripada pelarian. Tuhanlah tempat peristirahatan kita yang sejati. Hari ini coba kita telisik hati kita. Apakah selama ini kita ini berjalan di jalan orang fasik? Apakah selama ini mungkin kita inilah orang fasiknya? Kalau aku iya. Walaupun aku aktif bergereja, aktif berkomsel, aktif berkhotbah, tapi aku adalah orang fasik. Nah, mungkin ini akan jadi kayak, oh iya benar juga nih, fasik juga nih aku ternyata. Nah pertanyaannya, kita mulai berpikir nih, gimana caranya aku bisa berubah ke jalan yang benar? Bagaimana caranya untuk aku bisa nggak menghidupi jalan ini lagi? Kita masuk ke poin yang kedua, jalan orang benar. Setelah kita tahu bagaimana kita berada di jalan orang fasik dan kita ingin berubah, pertanyaan yang sering kita ajukan kan begini, bagaimana cara aku bisa berubah? Betul ya? Bagaimana cara aku bisa kembali ke jalan yang benar? Apakah ketika aku lebih sering beribadah? Apakah ketika aku lebih sering beribadah, lebih sering berkomsel, lebih sering pemuritan, akan menjadikan aku dengan gampang bisa berubah? Bisa? Kalau mungkin
2 minggu lalu judul sermon dari Pastor Doni ya, sudahkah aku berubah gitu kan. Tapi pertanyaan hari ini adalah, bisakah aku berubah? Kabar buruknya, kita tidak mampu untuk berubah. Semua hal yang kita lakukan tidak bisa merubah respon kita. Ingat pengemis yang berada di khotbah Doni 2 minggu lalu? Pengemis itu berada di gereja, tapi sekali lagi dia tidak menemukan Tuhan di dalam rumah Tuhan, betul? Quote-nya Doni nih, kita bisa saja sering ke gereja, berada di gereja every single day, tapi secara rohani kita ini lumpuh. Ini berarti agama tidak bisa membuat kita berubah. Ini berarti pelayanan tidak bisa membuat kita berubah. Atau gini kok, mungkin ya udahlah, mungkin agama nggak bisa bikin aku berubah. Pelayanan nggak bisa, tapi aku mau komitmenku. Aku mau kerja keras. Aku mau disiplin buat berubah. Kira-kira bisa berubah nggak kita? Jawabannya tetap tidak. Saya undang tim PAW kembali ke stage. Hari ini saya cepat kan? Misalnya biasanya Audrey paling mir-miran lah aku khotbah. Pertanyaannya gini, kok kalau semua nggak bisa, kira-kira apa yang bisa membuat kita berubah? Jawabannya adalah kita harus merubah kecintaan hati kita. Kok bisa? Agustin de Hippo pernah berkata begini, the key to change is not the acts of the will, but loves of the heart. Seluruh perbuatan kita, ibadah kita, pelayanan kita itu nggak akan mampu mengubah kita kalau hati kita tidak berubah. Kalau kita tetap cinta terhadap hal di luar Allah, itu tidak akan pernah bisa merubah hati kita, merubah respon kita. Hanya satu hal yang dapat merubah kita, yaitu apa? Injil itu sendiri. Dengan Injil, hati kita ini dikalibrasi. Kenapa? Karena proses transformasi hati itu akan hanya terjadi jika apa? Injil yang menata ulang kecintaan kita. Injil yang menata ulang segala carut-marut kita yang di sini. Mungkin kita lebih mencintai uang, mencintai fame daripada Allah. Tapi karena melalui Injil, Injil yang menata ulang kasih dalam hati kita. Kita harus benar-benar sadar bahwa Kristuslah yang memampukan kita untuk mengasihinya lebih daripada yang lain. Lebih dari bahkan yang ditawarkan oleh dunia. Manusia ini akan cenderung selalu berfokus kepada how-nya. Caranya, metodenya, aplikasinya, jalannya gimana, arahnya kemana. Akan tetapi ada satu kabar baik. Kita akan baca di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kita sama-sama baca boleh ya? 3, 2, 1. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yesus bukan cuman petunjuk jalan. Yesus bukan cuman bilang, ikutlah aku, maka aku akan arahkan jalanmu ke sana. Aku tahu jalannya, no. Dia bilang apa? Akulah jalannya. Akulah kebenarannya. Dan akulah kehidupannya. Bukankah seringkali, walaupun kita tahu ini, kita ini sering mencari pelarian dan menaruh pelarian itu di hal-hal yang fana. Entah mungkin itu dalam bentuk uang. Kita berpikir mungkin uang adalah solusi masalah kita. So kita kerja mati-matian kayak orang gila.
Lembur pagi siang malam. Kita kerja mati-matian sampai kita lupa hubungan kita sama Tuhan harus dibangun juga. Kita melupakan keluarga kita. Karena apa? Karena kita menganggap, mungkin aku dibully karena aku jelek. Makanya aku harus skincarean. Nah ketika aku skincarean, aku butuh apa? Uang. Kalau skincareanku merek A, murah. Ya enggak akan bisa bikin mukaku glowing. Tapi coba kalau skincareku B, harganya satu paket 5 juta. Mungkin aku bisa. Jadi kita akhirnya terpatok, terorientasi di sana. Atau mungkin karena kita dibully, karena mungkin kita berpikir gak ada pencapaian di hidupku. Aku ini seorang mediocre. Bagus enggak, jelek enggak. Aku gak dipandang karena aku gak punya achievement. Jadi apa? Yang mungkin yang masih pelajar-pelajar nih. Aku berusaha keras untuk mendapatkan sebuah achievement. Supaya aku jadi cum laude. Supaya aku bisa membuktikan sama orang-orang yang membuli aku. The best revenge is offense. Tapi kita melupakan hubungan kita sama Tuhan. Atau mungkin ini ekstrimnya. Kita menggunakan pelayanan kita sebagai pelarian kita akan masalah yang ada di rumah sama orang tua kita. Mungkin kita nggak baik hubungannya sama papa mama kita. Kita merasa mereka diskriminatif. Kita pergi keluar alasannya pelayanan, padahal sebenarnya mau lari dari rumah, tapi dengan alasan. Tapi hari ini, kabar baiknya adalah melalui ayat ini, Alkitab sedang mengajarkan kepada kita bahwa karena Yesus kita berubah. Terus pertanyaannya, kalau ada masalah, apa yang harus aku lakuin kok? Jawabannya cuma satu. Tetaplah berjalan di jalan kebenaran. Mungkin ini terkesan klise dan penerapannya nggak enak. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Tahu cahaya fajar ya? Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Anggaplah kita lagi lihat sunrise. Kalau kita lagi lihat sunrise, mungkin saat ini kondisi hidupmu berat. Mungkin saat ini kamu sudah melakukan kebenaran dan hidupmu sama-sama aja. Mungkin saat ini kondisimu malah kamu kalah. Tapi percayalah, ketika cahaya itu datang, dia itu enggak akan tetap gelap. Di ayat ini jelas, sampai rembang tengah hari. Maksudnya apa? Kalian tahu Surabaya kalau siang panasnya kayak neraka bocor? Ya? Sinarnya, cahayanya terang sekali, terik sekali. Tapi sebelum seterik itu, dia kan gelap. Tapi ironisnya, untuk kita menikmati cahaya itu, dibutuhkan satu pribadi yang mengalami kegelapan yang sejati. Pada saat Yesus disalib, dia disalib di siang hari. Ketika disalib harusnya terang benderang, langit berubah menjadi gelap. Tapi tidak hanya itu, Yesus mengalami kegelapan yang paling ekstrim dalam kehidupannya. Tapi kabar baiknya, Kristus telah mengalahkan kegelapan itu supaya kita mengalami dan menjadikan Kristus terang di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama tutup mata. Mari kita tundukkan kepala kita. Aku nggak tahu di jalan mana kalian berada sekarang. Apakah jalan fasik? Apakah kalian sudah menghidupi jalan kebenaran? Tapi yang pasti aku pengen kalian ambil waktu untuk merenung. Take your time. This is your personal time with God. Take your time. Akui hanya Engkau